Setelah kemenangan di lomba itu, hidup Raffi sedikit berubah. Ia mulai dikenal di sekolah, bahkan guru-guru mempercayainya untuk ikut kompetisi tingkat provinsi. Tapi di balik senyum itu, ada hal yang diam-diam membuatnya gelisah. Ibunya makin sering batuk dan tampak lemah. Setiap pagi, Raffi masih tetap berangkat sekolah seperti biasa, tapi kali ini dengan langkah berat. Kadang, sebelum berangkat, ia menatap ibunya yang tertidur di kasur tipis, lalu berbisik pelan, "Doain Raffi, ya Bu." Suatu hari, ketika pulang sekolah, Raffi menemukan ibunya tergeletak di dapur. Wajahnya pucat, napasnya tersengal. Panik, Raffi langsung berlari keluar memanggil tetangga untuk membantu. Malam itu di rumah sakit, Raffi duduk di kursi tunggu, menggenggam erat tangan ibunya. Dokter keluar dari ruangan dengan wajah serius. Kondisinya lemah. Dia butuh istirahat total dan pengobatan rutin, katanya pelan. Raffi mengangguk, tapi hatinya hancur. Ia tahu mereka bahkan kesulitan untuk makan, apalagi membayar obat. Sejak malam itu, Raffi berhenti ikut lomba. Ia kembali jualan gorengan setiap sore, bahkan sampai larut malam. Kadang, ia harus menahan lapar agar uangnya cukup untuk beli obat ibunya. Beberapa temannya sempat bertanya, "Kenapa kamu gak ikut lomba lagi, Vi?" Raffi cuma tersenyum kecil. "Aku lagi sibuk bantu ibu, mereka gak tahu." Di balik senyum itu, ada rasa takut kehilangan yang terus menghantuinya. Sampai akhirnya, malam itu tiba. Angin bertiup pelan, suara jangkrik terdengar di luar. Raffi duduk di samping ibunya yang terbaring lemah. Dengan suara serak, ibunya berkata, "Raffi, jangan pernah berhenti bermimpi." "Ya nak." Air mata Raffi jatuh tanpa bisa ditahan. Ia menggenggam tangan ibunya erat-erat. Pagi berikutnya, rumah itu sunyi. Untuk pertama kalinya, Raffi bangun tanpa mendengar suara ibunya memanggil. Ia duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke arah foto lama mereka berdua di dinding. Dunia yang dulu terasa hangat, kini terasa kosong. Hari pemakaman tiba. Langit mendung dan hujan rintik turun seakan ikut berduka. Raffi berdiri di samping makam ibunya dengan wajah pucat, menggenggam tanah di tangannya. "Terima kasih, Bu. Aku janji gak akan nyerah." Malamnya, Raffi duduk di depan rumah, menatap langit. Ia merasa sepi, tapi di dalam hatinya ada suara kecil yang tetap hidup, suara ibunya. "Teruslah berjuang, nak." Dan untuk pertama kalinya setelah lama, Raffi tersenyum lagi meski dengan mata yang masih basah. Hari-hari setelah kepergian ibunya terasa panjang dan sunyi. Setiap pagi, Raffi bangun dengan perasaan kosong. Tak ada lagi suara lembut yang memanggilnya sarapan. Tapi entah kenapa, setiap kali ia menatap foto ibunya di dinding, ada semangat kecil yang mulai tumbuh lagi. Suatu sore, saat membereskan barang-barang lama, Raffi menemukan buku catatan ibunya. Di halaman terakhir, tertulis pesan sederhana, "Jangan takut gagal, Raffi, karena kamu diciptakan untuk jadi orang yang..." Berarti, tangannya bergetar saat membaca tulisan itu. Ia menutup buku itu perlahan dan air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Sejak hari itu, Raffi memutuskan satu hal: ia akan melanjutkan semua perjuangan ibunya. Ia mulai jualan lagi, tapi kali ini dengan semangat yang berbeda. Ia ingin mengubah hidupnya, bukan sekadar bertahan. Setiap sore, ia berdiri di tempat yang sama seperti dulu. Bedanya, kali ini ia tak menunduk lagi. Ia menyapa setiap orang yang lewat dengan senyum ramah. Beberapa orang mulai mengenal wajahnya, bahkan ada yang bilang, "Gorenganmu enak, nak." Raffi mulai menabung sedikit demi sedikit. Uang itu ia kumpulkan bukan untuk dirinya, tapi untuk satu impian besar: buka usaha gorengan sendiri dengan nama yang terinspirasi dari ibunya. Suatu hari, seorang pelanggan yang sering beli memperhatikan semangat Raffi. Ternyata, pria itu adalah pemilik toko makanan besar di kota. Ia terkesan dengan kerja keras Raffi dan menawarkan untuk membantunya belajar mengelola usaha kecil. Sejak saat itu, Raffi belajar setiap hari. Ia belajar cara membuat kemasan, menghitung modal, bahkan belajar marketing lewat ponsel bekas yang ia beli dari hasil jualan. Ia mulai bermimpi lebih besar, tapi tetap rendah hati.
Malam-malam panjang ia isi dengan doa dan kerja keras. Kadang ia merasa lelah, tapi selalu mengingat pesan ibunya, jangan takut gagal, dan di setiap doa, nama ibunya selalu ia sebut. Tahun demi tahun berlalu, tabungannya perlahan tumbuh. Ia mulai membuat gerobak baru dengan tulisan di depannya, tahu ibu cita rasa dari perjuangan. Orang-orang yang dulu menertawakannya kini sering mampir membeli. Raffi menatap gerobaknya dengan senyum lebar. Di matanya terlihat campuran antara rasa syukur dan rindu. "Bu, aku berhasil bertahan," bisiknya pelan, dan di langit senja itu seolah ada cahaya lembut yang menemaninya pulang. Beberapa tahun telah berlalu. Kota tempat Raffi dulu berdiri menjual gorengan kini berubah. Jalanan yang dulu sepi kini ramai oleh orang yang mencari makanan di tempat barunya, sebuah toko kecil tapi selalu penuh pelanggan. Di papan namanya tertulis, "Tahu Ibu, dari hati untuk negeri." Raffi kini bukan lagi remaja kurus dengan sepatu sobek. Ia mengenakan seragam sederhana dengan logo usahanya di dada, menyambut setiap pelanggan dengan senyum tulus. Ia tak pernah lupa rasa lelahnya dulu, dan justru menjadikannya alasan untuk tetap rendah hati. Suatu siang, ia melihat sekelompok anak sekolah mampir ke tokonya. Mereka tertawa dan membeli gorengan dengan wajah ceria. Raffi menatap mereka dengan senyum lembut, teringat dirinya dulu, anak kecil yang dulu ditertawakan di depan sekolah. Salah satu dari anak itu menatap Raffi dan bertanya polos, "Bang, kok namanya Tahu Ibu?" Raffi menatap papan nama tokonya, lalu menjawab pelan, "Karena semua yang aku punya sekarang berasal dari doa seorang ibu." Kabar tentang usahanya menyebar cepat. Dari media lokal sampai televisi nasional, semua menulis tentang anak penjual gorengan yang jadi pengusaha muda sukses. Orang-orang yang dulu menertawakannya kini datang memberi selamat. Tapi Raffi tak berubah. Ia tetap datang pagi-pagi ke toko, tetap menyapa pelanggan, dan setiap malam masih menyisihkan sebagian keuntungan untuk anak-anak yatim di desanya. Ia ingin orang lain merasakan harapan yang dulu hampir padam darinya. Suatu malam, Raffi pulang sendirian ke rumah lamanya. Rumah kayu itu kini sudah diperbaiki. Tapi ia masih menyimpan satu hal di dinding, foto dirinya dan ibunya, yang diambil saat masih berjualan dulu. Ia menatap foto itu lama, sambil berbisik pelan, "Bu, aku udah buktikan." Dunia akhirnya tahu. Malam itu, angin berhembus lembut melewati jendela. Raffi memejamkan mata, seolah mendengar suara ibunya berbisik kembali, "Aku bangga padamu, Nak." Air matanya jatuh. Tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena bahagia yang tak bisa diucapkan dengan kata-kata. Kadang, dunia memang menertawakanmu di awal. Tapi jika kamu bertahan, percaya, dan tetap melangkah, suatu hari nanti, dunia akan terdiam, bukan karena kasihan, tapi karena kagum. Itulah kisah Raffi, kisah tentang seorang anak yang kehilangan segalanya, tapi tak pernah kehilangan harapannya. Terkadang, perjuangan paling besar datang dari tempat yang paling sederhana, dan kadang, orang yang paling sering ditertawakan justru sedang menyiapkan sesuatu yang luar biasa untuk dunia.